Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb tempat kita meminta. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb tempat kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan kalaulah kita lihat di lautan yang luas, siapakah yang memberi makan ikan-ikan yang ada di dalamnya? Dan kalau kita lihat di hutan yang lebat, siapakah yang menciptakan hewan-hewan beragam rupa yang ada di dalamnya? Dan kalau kita lihat pada malam hari, siapakah yang menciptakan bulan, gugusan bintang-bintang dan planet-planet yang ada? Dan cobalah kita lihat di ladang, siapakah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang tatkala tanaman itu tumbuh menghadirkan kebahagiaan begitu nyata? Siapakah yang menciptakannya semua, wahai jemaah? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb langit dan bumi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita melainkan tujuannya agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah, agar mereka mentauhidkanku, agar mereka mengesahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup mati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada manusia yang kekal, para jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kita lihat sekarang di masa-masa pandemi begitu banyak orang yang meninggal. Itu artinya apa? Agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mengingat akhirat, mengingat kematian. Nabi SAW pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita. Dan siapa pula di antara kita tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Kita pasti pernah bersalah walaupun sesaat, para jamaah. Benarlah kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap Bani Adam pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik kesalahan kembali bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi solusi hidup kita adalah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah, merengeklah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima tobat kita, para jamaah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di hari Idul Adha ini adalah hari 10 Zulhijjah, adalah hari-hari yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hari-hari yang mulia adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Kita dianjurkan untuk salat Idul Adha, kemudian kita dianjurkan untuk berkurban. Dan kurban ini mengingatkan kita pada Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Ibrahim, kala itu Nabi Ibrahim bermimpi, dia menyembelih Nabi Ismail. Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 107 sampai ayat 102 sampai ayat 107, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya inni arami fil manam anni asbahuka." Wahai Ismail, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi, dan dalam mimpiku itu aku menyembelihmu. Kemudian Nabi Ismail pun mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satadinu insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, wahai Ibrahim, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Nabi Ismail. Ketika keduanya sudah pasrah, Nabi Ibrahim hendak mau menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang berat. Kemudian Allah ganti 9 itu dengan 9 yang besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa para jamaah. Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Benarkah Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak Nabi Ismail. Ini perjuangan yang berat. Sama seperti kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta tapi nggak mau berkurban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki harta yang luas, kelapangan rezeki, harta yang berlebih, kemudian tidak mau dia berkurban, maka janganlah dia salat di tempat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu para jamaah, di hari yang mulia ini, bagi kita yang kurban, maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diuji Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kemiskinan saja, tapi dengan kekayaan, dengan harta. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan penyakit, dengan pandemi, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hambanya, siapa yang benar imannya, siapa yang jujur imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat perjuangan Nabi Ibrahim tidak sampai di situ. Nabi Ibrahim memiliki bapak yang bernama Azar. Dia membuat patung dari tangannya. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim mendatangi bapaknya. Dalam surat Al-An'am ayat 72 disebutkan, "Atatakhidu asnaman aliha." Wahai bapakku, pantaskah engkau mengambil patung-patung sebagai Tuhan untuk disembah? Ini araka fil manam, ini araka wa qaumihi fi dhalalin mubin. Sungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya menyembah patung-patung yang ada bersama bapaknya, kemudian Nabi Ibrahim mendatangi mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ma hadil tamasil alati antum laha agibun." Wahai kaumku, patung-patung apa ini yang kalian sembah ini, yang kalian tekun beribadah menghadap mereka, patung berhala-berhala ini? Kemudian mereka mengatakan, "Nahnu wajadna aba'ana laha abidin." Wahai Ibrahim, kami dapati nenek moyang kami menyembah patung-patung ini, makanya kami menyembah. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Laqad kuntum antum wa abakum fi dhalalin mubin." Sungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian termasuk orang-orang yang sesat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika mereka pergi dari tempat peribadatan mereka, ketika mereka menyembah berhala-berhala, kemudian mereka pergi. Kemudian Nabi Ibrahim ketika tidak ada orang satupun di situ, kemudian Nabi Ibrahim mengambil kampaknya. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada, kecuali patung yang besar beliau tinggalkan. Kemudian kaumnya kembali. Ketika kaumnya kembali, kemudian mereka pun melihat kejadian bahwasanya tuhan-tuhan mereka telah dihancurkan. Kemudian mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bihalatina?" Siapakah yang menghancurkan tuhan-tuhan kami ini? "Innahu laminaz zalimin." Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka pun mencari tahu siapa yang menghancurkan tuhan kami ini.
Akhirnya mereka pun tahu bahwasannya yang menghancurkan Tuhan mereka, yang menghancurkan berhala-berhala mereka, yang mereka pahat dari tangan-tangan mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dipanggil para jamaah, mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, a'anta fa'alta hadza biratina?" Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami ini? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia menjawab, yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar, kata beliau. Maka tanyakanlah kepada patung yang besar itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membuka pikiran mereka agar mereka mengetahui bahwasannya patung-patung itu tidak bisa berbuat menolong kawan-kawannya, patung-patung yang lain tidak bisa mendatangkan masalah, tidak bisa menolak mudarat. Agar kaumnya berpikir, mereka suruh bertanya kepada patung besar, bagaimana mungkin patung besar diajak bicara? Kemudian kembalikan kepada mereka, bagaimana mungkin kalian menyembah patung-patung yang ada? Jadi para jamaah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim SAW memiliki dakwah yang luar biasa agar kaumnya mau berpikir para jamaah. Kemudian ketika mereka pun menunduk, mereka tahu bahwasan itu salah. Kemudian mereka pun ingin membakar Nabi Ibrahim. Mereka membuat pembakaran yang besar. Tidak ada pembakaran paling besar kala itu adalah pembakaran untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasan Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan dari alat minjan, alat pemintal. Ini menunjukkan bahwasannya pembakaran yang dibuat mereka adalah pembakaran yang besar, bukan pembakaran yang kecil. Bukan dicampakkan dengan 2 orang, tapi pembakaran yang besar. Dikumpulkan semua manusia kala itu. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim berada di pembakaran, Jibril datang menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan bantuan? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Jibril, aku tidak perlu bantuan, tapi kalau bantuan Allah Subhanahu wa taala, na'am, aku butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, aku butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka, kaumnya Nabi Ibrahim membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya naru wahai api, dinginlah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wassalama ala Ibrahim. Dinginlah engkau wahai api. Lihat api yang melegar, api yang panas menjadi dingin para jamaah. Lihat bagaimana imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketakwaan, keyakinan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai beliau mau dibakar hidup-hidup, tapi beliau yakin bahwasanya akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan datang perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ujian beliau tidaklah seberat dengan ujian kita para jamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan hujan untuk memadamkan api itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan angin yang kencang untuk memadamkan api itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan salju untuk memadamkan api itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendatangkan sesuatu yang lain agar kaumnya tercengang-cengang melihat, mengheran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak mempan dibakar. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari-hari ini begitu banyak kita diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, marah, maka kita harus sabar. Jangan kita marah-marah. Jangan kita tidak ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sabar, kemudian ikhtiar. Berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari sebab-sebab agar kita terhindar dari virus corona dan lain sebagainya. Agar kita selamat dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Di hari ini, hari Idul Adha, bagi yang berkurban hendaknya ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan bagi mereka yang ikhlas, bagi mereka yang mengamalkan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ketika mereka berkurban, ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ingin disebut sebagai orang yang alim, jangan disebut sebagai orang yang dermawan, jangan disebut sebagai orang yang memiliki harta yang banyak, ingin dipuji orang lain. Ini perbuatan riya, bisa menghapuskan amalan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan satu hadis. Ada 3 orang yang dipanaskan untuk mereka berdua atau bertiga akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama adalah orang yang berilmu, orang yang baca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang ingin pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya apa? Di akhirat orang ini pun
dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingin dipuji, dia ingin dikata sebagai orang yang alim, orang yang qari, orang pembaca Al-Qur'anul Karim. Akhirnya di akhirat nanti ketika dia sudah mendapatkan gelar itu, maka dia pun dicampakkan dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang jihad. Ketika dia jihadnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jihad ingin mendapatkan pujian, ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan, ingin dikatakan sebagai seorang mujahid. Maka ketika di akhirat nanti dia telah mendapatkan pujian itu, dan akhirnya orang ini pun dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang menginfakkan harta. Ketika mereka menginfakkan harta, bersedekah dengan harta mereka, kemudian mereka ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, orang yang muhsinin. Kemudian di akhirat nanti ketika mereka sudah mendapatkan julukan tersebut, orang yang dermawan, karena mereka berinfak bukan karena Allah, mereka berinfak karena apa? Ingin mendapatkan pujian, ingin ria. Maka orang ini pun dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Ketika kita berkurban, janganlah kita mau dianggap sebagai orang yang dermawan, orang yang muhsinin, ingin dipuji orang lain, bukan mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Walaupun kita kurban hanya sedikit para jamaah, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini penting. Ya. Kemudian para jamaah yang terakhir, kami nasihatkan kepada para ummahat, para kaum muslimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus memberikan nasihat kepada kaum muslimah, kepada para istri, kepada para kaum hawa, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang banyak menjadi penghuni neraka adalah mereka para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan neraka dan yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Yakfurna, mereka kufur. Kemudian kata para Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka kufur kepada Allah? Kemudian Nabi SAW mengatakan yafurnal ashir, yafurnal isan. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Mereka kufur dengan kebaikan-kebaikan kepada suami mereka. Dan kalau sekiranya seorang suami berbuat kebaikan dalam setahun, kemudian sang istri melihat satu kesalahan suami saja, dia mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit bang. Ini menunjukkan bahwasannya di antara yang bisa menyebabkan kaum wanita, kaum hawa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur kepada suami mereka, tidak bersyukur pada suami mereka, tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh suami mereka. Oleh karena itu, maka taatlah sama suami. Karena di antara ciri-ciri wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salatil mar'a khamsaha wa shammat syaraha wa hafizat farjaha wa ataz zawjaha qila lahu udkhil jannah min ayyi abul jannah syiti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang istri dia salat 5 waktu, kemudian dia puasa 30 hari pada bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, kemudian dia taat sama suaminya, maka di akhir nanti masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja engkau kehendaki. Ini keutamaan besar bagi mereka kaum hawa, bagi para istri yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka taat pada suami mereka dalam hal-hal yang ma'ruf, dan suami tidak boleh menzolimi istrinya kecuali istrinya nggak mau sholat. Diingatkan, dinasihati. Nggak mau juga terus seperti itu, maka apa? Pisah ranjang, diboikot. Nggak mau sholat, tidak mau mengenakan jilbab, tidak mau menutup aurat, diboikot, didiami. Agar dia sadar, nggak mau juga dipukul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 34, dengan pukulan yang hikmah, dengan pukulan yang mendidik, bukan menzalimi. Jadi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan-insan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang saya ini para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala,
keimanan kita, ketaatan kita bukan hanya di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, tapi terus sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami